Cukup rutinkan setiap hari 9 cemilan murah ini, kolesterol hancur, asam urat rontok, hipertensi turun, nyeri kaki sembuh. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Sekarang Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Bapak-bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak merasa hidup menjadi serba takut hanya karena urusan makanan? Mau makan sedikit saja, pikiran langsung melayang ke hasil laboratorium. Mau ngemil sore hari, muncul rasa was-was. Takut kolesterol naik, takut asam urat kambuh, takut sendi kembali nyeri di malam hari. Padahal usia sekarang seharusnya menjadi masa menikmati hidup. Masa tenang, masa berkumpul dengan keluarga, masa bermain dengan cucu. Bukan masa hidup dalam ketakutan setiap kali melihat makanan. Hari ini, saya ingin berbicara jujur dari hati ke hati dengan Bapak. Karena apa yang Bapak rasakan saat ini, dirasakan juga oleh ribuan bapak-bapak lain di luar sana. Bapak tidak sendirian. Banyak pria usia 60 tahun ke atas datang kepada saya dengan wajah lelah. Bukan karena pekerjaan berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena hidup terasa hambar. Makan tidak bebas, ngemil tidak berani. Setiap suapan selalu disertai rasa bersalah. Bapak-bapak sering berkata, "Dok, rasanya hidup ini seperti dipenjara oleh makanan sendiri." Saya paham betul perasaan itu. Karena hampir setiap hari saya mendengarkan cerita yang sama. Cerita tentang pantangan, cerita tentang larangan, cerita tentang makanan yang dulu disukai, namun sekarang hanya bisa dilihat dari jauh. Padahal tubuh Bapak sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Tubuh ini menemani Bapak mencari nafkah, menemani Bapak membesarkan anak, menemani Bapak melewati panas dan hujan kehidupan. Tetapi di usia emas, justru tubuh ini seperti tidak lagi diberi kesempatan menikmati hasilnya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar penting. Dan kabar ini seringkali mengejutkan banyak pasien saya. Masalah kolesterol tinggi dan asam urat tidak selalu harus diselesaikan dengan larangan yang menyiksa. Tidak selalu harus dengan rasa takut setiap kali makan. Seringkali masalahnya bukan karena Bapak terlalu banyak makan, melainkan karena Bapak kurang makan yang tepat. Ini perbedaan besar yang jarang disadari. Kita selama ini terlalu fokus pada apa yang tidak boleh dimakan. Sementara kita lupa menanyakan satu pertanyaan penting. Apa yang seharusnya ditambahkan ke dalam tubuh? Padahal, tubuh manusia itu seperti rumah. Kalau rumah kotor dan penuh sampah, bukan hanya dengan menutup pintu, tetapi dengan membersihkan dari dalam. Kolesterol tinggi dan asam urat bisa diibaratkan seperti endapan yang menumpuk perlahan. Awalnya tidak terasa, tetapi lama-kelamaan membuat aliran menjadi berat, sendi menjadi kaku, darah tidak lagi mengalir dengan lancar. Tubuh memberi sinyal melalui nyeri, melalui pegal, melalui rasa tidak nyaman. Sayangnya sinyal ini sering kita jawab dengan ketakutan, bukan dengan strategi yang tepat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak mengubah sudut pandang. Bukan dengan janji instan, bukan dengan solusi ajaib, tetapi dengan pendekatan yang lebih masuk akal, lebih manusiawi, dan lebih mudah dijalani. Saya akan membagikan 9 camilan sederhana, camilan yang harganya terjangkau, camilan yang mudah ditemukan, camilan yang bisa menjadi teman. Harian Bapak. Camilan ini bukan pengganti obat, dan saya tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi camilan ini bisa menjadi pendukung penting yang membantu tubuh bekerja lebih baik. Sebelum saya lanjut, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata. Beberapa waktu lalu, seorang bapak berusia 65 tahun datang ke tempat praktik saya. Sebut saja namanya Pak Bambang. Beliau sudah pensiun dan dulu aktif sebagai kepala sekolah. Tetapi saat datang, wajahnya tampak lesu, bahunya turun, dan napasnya berat. Beliau berkata, "Dok, saya sudah capek. Saya sudah 3 tahun hidup dengan pantangan. Tidak makan ini, tidak makan itu. Masakan di rumah tanpa santan, tanpa lemak, tanpa rasa. Tetapi hasil laboratorium tetap tinggi. Kolesterol masih di atas angka aman, asam urat masih sering kambuh, sendi lutut sering nyeri, tidur tidak nyenyak." Yang paling menyedihkan, beliau berkata dengan suara bergetar, "Saya merasa gagal menikmati masa tua. Cucu-cucu makan bersama, saya hanya duduk menonton. Kadang air mata keluar, sendiri." Kalimat itu membuat saya terdiam.
Karena yang beliau rasakan bukan hanya masalah medis, tetapi masalah kualitas hidup. Dan di titik itulah saya tahu bahwa solusi yang dibutuhkan bukan hanya resep obat, tetapi perubahan cara memandang makanan. Saya tidak langsung melarang ini dan itu. Sebaliknya, saya bertanya, "Pak, Bapak biasanya ngemil apa?" Beliau tersenyum pahit. "Sekarang tidak berani ngemil apa-apa, Dok." Dan disitulah letak masalahnya. Tubuh yang tidak diberi asupan pendukung akan tetap berjuang sendirian. Padahal ada banyak makanan ringan yang bisa membantu kerja tubuh, bukan membebaninya. Saya mulai menjelaskan kepada beliau bahwa bukan soal tidak boleh makan, tetapi soal memilih camilan yang lebih bersahabat. Sedikit demi sedikit, kami susun strategi sederhana, tanpa membuat beliau merasa hidupnya semakin sempit. Dan hasilnya, perlahan mulai terasa. Bukan dalam 1 minggu, bukan dalam 1 malam, tetapi konsisten. Bapak-bapak yang saya hormati, apa yang akan saya bagikan dalam video Ini berasal dari pengalaman nyata dan pendekatan yang realistis. Saya tidak akan menggunakan istilah rumit. Saya tidak akan membuat Bapak pusing. Saya akan jelaskan dengan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami dan mudah dipraktikkan. Camilan-camilan ini bekerja dengan cara sederhana, membantu tubuh membersihkan dari dalam, membantu aliran darah lebih lancar, membantu sendi lebih nyaman, membantu ginjal bekerja lebih optimal. Dan yang paling penting, membantu Bapak kembali merasa punya kendali atas hidup sendiri. Di bagian berikutnya, saya akan mulai membahas satu persatu camilan tersebut, lengkap dengan cara konsumsi dan alasan kenapa camilan itu dipilih. Namun sebelum ke sana, ingat satu hal ini baik-baik. Tujuan kita bukan menjadi sempurna. Tujuan kita adalah menjadi lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini Bapak masih takut makan, itu bukan salah Bapak. Tetapi setelah mengetahui informasi ini, Bapak punya kesempatan untuk berubah pelan-pelan. Dan perubahan kecil yang dilakukan konsisten seringkali membawa hasil besar. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Saya akan mulai membahas satu persatu camilan yang bisa Bapak jadikan teman harian. Camilan ini bukan untuk membuat Bapak merasa dibatasi, justru sebaliknya, untuk membantu Bapak kembali menikmati hidup dengan lebih tenang. Ingat satu prinsip penting. Camilan ini dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dijadikan pendukung pola makan, bukan sebagai pengganti makanan utama. Kita mulai dari camilan pertama. Camilan pertama, kacang almond panggang tanpa garam berlebihan. Banyak bapak-bapak langsung berkata, "Dok, almond itu mahal." Saya selalu menjawab dengan tenang, kita tidak bicara soal banyak, kita bicara soal cukup. Almond tidak dimakan segenggam besar, cukup 10-15 butir dalam 1 hari. Kalau Bapak beli dalam jumlah besar, bisa dipakai untuk waktu lama. Dan kalau dibandingkan dengan biaya berobat, biaya ini jauh lebih ringan. Almond mengandung lemak baik. Lemak ini membantu menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh, terutama membantu menekan kolesterol jahat tanpa mengganggu kolesterol baik yang dibutuhkan tubuh. Saya punya pasien pensiunan pegawai bank, usianya 62 tahun. Beliau rutin mengonsumsi almond dalam porsi kecil setiap pagi, bukan sebagai obat, tetapi sebagai camilan. Dalam 2 bulan, hasil pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan penurunan kolesterol yang cukup berarti. Dan yang beliau rasakan, badan terasa lebih ringan dan tidak cepat lelah. Cara konsumsinya sangat sederhana, bisa dimakan langsung atau dijadikan teman minum kopi tanpa gula. Simpan dalam wadah tertutup dan jangan digoreng ulang. Kita lanjut ke camilan kedua. Camilan kedua, edamame rebus. Edamame adalah kacang kedelai muda yang sekarang sudah mudah ditemukan, baik di pasar maupun di toko bahan makanan. Harganya relatif terjangkau dan sangat cocok dijadikan camilan. Edamame mengandung protein nabati,
Protein jenis ini berbeda dengan protein hewani karena tidak membebani tubuh dengan zat tertentu yang sering memicu keluhan sendi pada sebagian orang. Banyak bapak-bapak yang punya riwayat nyeri lutut atau sendi jari merasa lebih nyaman setelah mengganti camilan gorengan dengan edamame rebus. Cara membuatnya juga mudah. Rebus edamame beberapa menit, tambahkan sedikit garam secukupnya, tiriskan, dan simpan di wadah tertutup. Edamame bisa bertahan beberapa hari di lemari pendingin dan tinggal dihangatkan sebentar sebelum dikonsumsi. Camilan ini cocok dikonsumsi di siang hari atau sore hari, saat Bapak biasanya ingin mengunyah sesuatu. Sekarang kita masuk ke camilan ketiga. Camilan ketiga, pisang kepok kukus. Pisang adalah buah yang sangat akrab dengan masyarakat kita, tetapi pisang kepok memiliki keunggulan tersendiri. Pisang kepok mengandung mineral penting yang membantu keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kerja pembuluh darah. Banyak bapak-bapak yang kolesterolnya tinggi juga memiliki tekanan darah yang cenderung naik. Dan pisang kepok sering menjadi camilan yang bersahabat jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Pisang kepok sebaiknya dikukus, bukan digoreng. Dengan cara ini, rasa manis alaminya tetap keluar, tanpa tambahan minyak. Saya pernah mendampingi seorang pensiunan guru, usianya hampir 70 tahun. Beliau rutin mengonsumsi pisang kepok kukus setiap sore, hanya 1 atau 2 buah kecil. Setelah 1 bulan, tekanan darahnya lebih stabil dan keluhan pusing berkurang. Pisang kepok juga memberi rasa kenyang, sehingga membantu mencegah keinginan ngemil makanan lain yang kurang sehat. Kita lanjut ke camilan keempat. Camilan keempat, bengkoang segar. Bengkoang adalah camilan yang sering dianggap sepele, padahal manfaatnya cukup besar. Bengkoang mengandung serat dan memberikan sensasi segar yang sangat baik untuk camilan siang atau sore. Bagi bapak-bapak yang sering merasakan kaku pada sendi, terutama di pagi hari, bengkoang sering membantu tubuh terasa lebih ringan. Cara konsumsinya sangat mudah. Kupas bengkoang, potong kecil-kecil, dan simpan dalam wadah tertutup. Bisa disimpan di lemari pendingin dan dikonsumsi kapan saja saat lapar ringan. Saya pernah mendengar cerita dari seorang mantan sopir. Usianya 66 tahun. Beliau berkata, "Dok, sekarang jari saya tidak sekaku dulu waktu bangun pagi." Beliau tidak mengonsumsi obat tambahan, hanya mengganti camilan sore dengan bengkoang secara rutin. Kita masuk ke camilan kelima. Camilan kelima, kurma dalam jumlah terbatas. Banyak orang langsung ragu karena kurma rasanya manis. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah aman? Jawabannya adalah, aman jika jumlahnya tepat. Kurma dikonsumsi bukan sebagai makanan utama, tetapi sebagai camilan kecil. Cukup 2-3 butir dalam satu waktu. Kurma mengandung serat yang membantu penyerapan gula lebih lambat, sehingga tidak menyebabkan lonjakan berlebihan jika dikonsumsi wajar. Bagi bapak-bapak yang ingin mengganti camilan manis, seperti kue atau permen, kurma bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Kurma juga memberi energi dan membantu tubuh tidak mudah lemas. Waktu terbaik mengonsumsi kurma adalah pagi menjelang siang atau sore hari, bukan larut malam. Bapak-bapak yang saya hormati, 5 camilan ini adalah langkah awal yang relatif mudah dilakukan. Tidak perlu langsung semuanya. Pilih 1 atau 2 dulu, yang paling mudah ditemukan dan paling sesuai dengan selera. Di bagian berikutnya, saya akan melanjutkan dengan camilan ke-6 sampai camilan ke-9, serta cara mengatur jadwal konsumsi dan pesan penutup yang sangat penting. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan ke camilan berikutnya. Ingat kembali tujuan kita, bukan mencari kesempurnaan, tetapi mencari pola yang bisa dijalani dengan nyaman, tanpa rasa tertekan. Kita masuk ke camilan ke-6. Camilan ke-6, jagung rebus. Jagung adalah salah satu camilan paling merakyat. Mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan mengenyangkan. Jagung mengandung serat. Serat ini membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik dan membantu tubuh mengelola lemak dari makanan. Banyak bapak-bapak yang sebelumnya terbiasa ngemil gorengan di sore hari, merasakan perbedaan setelah menggantinya dengan jagung rebus.
Perut terasa lebih ringan, tidak cepat begah, dan rasa kantuk berlebihan setelah makan pun berkurang. Cara menyiapkannya sangat mudah. Rebus jagung hingga matang, tidak perlu tambahan margarin, tidak perlu tambahan gula. 1 tongkol ukuran sedang sudah cukup sebagai camilan. Jagung bisa direbus pagi hari, lalu disimpan dan dikonsumsi sore hari. Kita lanjut ke camilan ke-7. Camilan ke-7, ubi kukus atau ubi panggang. Ubi sering menjadi penyelamat bagi bapak-bapak yang suka camilan manis. Rasanya manis alami, tanpa perlu tambahan gula dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Ubi mengandung serat yang membantu memperlambat penyerapan makanan sehingga tubuh tidak cepat lapar kembali. Banyak bapak-bapak merasa dengan mengonsumsi ubi sebagai camilan sore, keinginan makan makanan manis lainnya menjadi berkurang. Cara terbaik adalah mengukus atau memanggang. Hindari menggoreng karena minyak berlebih justru membebani tubuh. 1 ubi ukuran sedang sudah cukup, dimakan perlahan sambil duduk santai. Kita masuk ke camilan ke-8. Camilan ke-8, bubur kacang hijau tanpa santan. Ini adalah makanan tradisional yang sering dianggap sederhana, padahal manfaatnya sangat baik. Kacang hijau mengandung protein nabati yang membantu memenuhi kebutuhan tubuh tanpa memberikan beban berlebih. Bubur kacang hijau sangat cocok dijadikan camilan pagi atau camilan sore. Cara membuatnya pun tidak sulit. Rebus kacang hijau hingga empuk. Tambahkan jahe atau daun pandan untuk aroma. Gunakan gula secukupnya, dan hindari penggunaan santan. Banyak bapak-bapak yang mengonsumsi bubur kacang hijau secara rutin, merasa tubuh lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah di pagi hari. Kita lanjut ke camilan terakhir. Camilan ke-9, timun segar. Ini adalah camilan paling sederhana dan sering diremehkan. Timun mengandung banyak air dan memberikan efek segar pada tubuh. Bagi bapak-bapak yang sering merasa kaku atau tidak nyaman di sendi, timun sering membantu tubuh terasa lebih ringan. Timun bisa dipotong kecil-kecil, disimpan dalam wadah, dan dikonsumsi kapan saja. Bisa dimakan langsung atau diberi sedikit perasan jeruk nipis jika suka. Timun juga ngemil tanpa rasa bersalah. Bapak-bapak yang saya hormati, kunci dari semua ini adalah variasi. Tidak perlu mengonsumsi semua camilan dalam 1 hari. Justru yang paling baik adalah memilih beberapa dan memutarnya secara bergantian. Contoh sederhana, dalam 1 hari, pilih 3 camilan. 1 untuk camilan pagi, 1 untuk camilan siang, dan 1 untuk camilan sore. Hari ini bisa memilih almond, pisang kepok, dan timun. Besok bisa memilih edamame, jagung, dan ubi. Dengan cara ini, Bapak tidak merasa jenuh dan tubuh mendapatkan variasi nutrisi. Mulailah dengan porsi kecil, jika perut terasa nyaman, lanjutkan secara konsisten. Saya perlu menegaskan satu hal penting. Camilan-camilan ini bukan pengganti obat dari dokter. Jika Bapak saat ini sedang mengonsumsi obat kolesterol atau obat asam urat, tetap lanjutkan sesuai anjuran dokter. Jangan menghentikan obat sendiri tanpa konsultasi. Yang benar adalah menjadikan camilan ini sebagai pendukung dan menjalankannya secara rutin selama beberapa bulan. Setelah itu, lakukan pemeriksaan laboratorium ulang dan diskusikan hasilnya dengan dokter. Banyak pasien yang mengalami perbaikan setelah pola makan dan camilan diperbaiki, tetapi semua tetap harus melalui pengawasan medis. Bapak-bapak yang saya hormati, usia 60 tahun ke atas bukan akhir dari kebahagiaan. Justru ini adalah masa di mana Bapak berhak hidup lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih menikmati hari-hari. Jangan biarkan rasa takut pada makanan merampas kebahagiaan Bapak. Tubuh Bapak sudah setia menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun. Sudah saatnya tubuh ini diberi asupan yang mendukung, bukan yang merusak. Mulailah dari langkah kecil. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu minggu depan. Setelah mendengarkan ini, Bapak bisa mulai dengan 1 camilan saja, yang paling mudah, yang paling terjangkau. Konsistensi jauh lebih penting daripada perubahan besar yang hanya sebentar. Saya percaya, jika Bapak mau mulai, tubuh Bapak akan merespons. Dan perlahan, rasa takut akan berkurang. Rasa percaya diri akan kembali, dan kualitas hidup akan membaik. Bapak berhak sehat, Bapak berhak menikmati hidup, dan Bapak berhak bahagia di usia emas.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat dan menjadi langkah awal menuju hidup yang lebih nyaman. Salam sehat untuk Bapak semua.